Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nardanus Agung, NIM 2103030100, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan ini, saya ingin mereview buku pengantar ilmu politik yang berjudul Konstitusional Politik dalam Multinasional Demokrasi. Politik internasional dalam demokrasi multinasional dan Nikola dan orang Indonesia yang mempengaruhi negara-negara politik yang dimiliki oleh masyarakat alam. Sedangkan negara-negara minoritas di negara demokrasi, mereka biasa berusaha untuk meningkatkan atau melestarikan otonomi teritorial mereka, atau untuk menyusun kembali hubungan mereka dengan negara lain atau keduanya yang ada pada akhirnya bagaimana menyangkut persatuan nasional dan negara dalam bagian integrasi. Keragaman dalam demokrasi multinasional yang cenderung pada persaingan partai, representasi politik beserta partisipasi politik dan proses legislatif, keputusan eksekutif, pembuatan kebijakan politik, dan hubungan antar pemerintah yang melarang beberapa politik normal, yang biasanya diwarnai oleh keragaman demokrasi multinasional yang dalam politik normal yang ada beberapa multinasional diadakan oleh periode politik luar negeri yang dimana perdebatan dan negosiasi juga diurutkan konstitusional yang lebih luas. Sedangkan periode politik konstitusional ini seringkali diinimalkan untuk kritis eksistensi kepada negara bagian sebagai struktur mereka. Terkadang mereka juga dapat dipertanyakan politik konstitusional ini adalah bagian dari lengkap politik di beberapa negara demokrasi multinasional. Berikutnya, Andrea Lekus Nikola, dia melibatkan perdebatan yang intens berkaitan dengan tentang masa depan politik, di mana yang telah memaksa suatu negara, yaitu negara Spanyol, yang melalui pendekatan hukum dan keterlibatan yang dicontohkan oleh adanya uji coba pemimpin, yaitu Societ, yang diadakan pada tahun 2015 di Inggris, yang dibuat oleh semua partai politik utama yang bertujuan untuk melanjutkan reformasi konstitusional setelah referendum dari Skotlandia pada tahun 2014, yaitu tentang kemerdekaan. Meskipun kemenangan tim yang lebih bersama referendum, sedangkan pasukan Societ didukung oleh hasil yang kuat yang dapat mendukung kemerdekaan tersebut, yaitu 54%, dan terus saja menentang negara Inggris yang juga mengelola untuk keluar dari Uni Eropa. Di dalam konteks BRICS, yaitu Menteri Pertama Skotlandia yang telah menunjukkan bahwa dia ingin memberikan kesempatan lain untuk dapat memilih sebuah kemerdekaan. Sedangkan referendum kelima pada status pulau yang berlangsung pada tahun 2017, namun hasilnya juga sangat luar biasa dan memiliki masa depan, dan tidak semua yang mengikuti itu menghasilkan tingkat partisipasi, namun yang mereka dapat hanyalah sedikit saja. Namun, ada lagi perdebatan di masa depan Puerto Rico, lebih khusus pada hubungan dengan Amerika Serikat, yang masih tetap konstitusi politik dalam pulau ini. Sedangkan di Belgia, politik konstitusional ini adalah tentang bagaimana kejadian reguler
dan sangatlah meningkat dalam politik normal. Karena terdapat berbagai pandangan komunitas Farmasi dan Prancis di dalam masa depan negara Belgia yang telah membuat pembentukan pemerintah yang merupakan proses yang sangat sulit. Meskipun konstitusional dipersulit oleh preferensi tentang sebuah organisasi negara konstitusional telah diletakkan pada pembakar belakang, terutama karena upaya yang gagal untuk mengkombinasi nasionalisme. Keanekaragaman dalam sebuah demokrasi multinasional yang membentuk politik konstitusional, keadaan politik luar juga bisa terkait pada klaim dan upaya membawa perubahan dalam urutan konstitusional. Politik konstitusional juga tentu tidak terbatas pada demokrasi multinasional. Urutan konstitusional demokrasi monon yang mendapatkan tekanan pada perubahan, terutama pada selama masa transaksi sosial, ekonomi dan politik yang mendasar dan mungkin melibatkan klaim untuk reformasi konstitusional. Adapun hubungan antara beberapa institusi utama yang termasuk kepala negara yang di dalamnya melibatkan gubernur jenderal dan referendum, yaitu pada monarki pada tahun 1999. Terkadang keputusan pengadilan atau bentuk periode politik konstitusional, misalnya saja Amirilia memiliki krisis konstitusional dalam sistem feudal yang menyesuaikan pengaturan fiskal dan juga distribusi kekuasaan, sering memanfaatkan politik konstitusional. Politik konstitusional di negara-negara mononik yang biasanya berfokus pada penciptaan dan lokasi kekuasaan terhadap imitasi pemerintah agar dapat memungkinkan pengambilan keputusan demokrasi, dan politik semacam ini akan membahas institusi tersebut yang melalui perancangan peraturan keputusan. Sedangkan politik konstitusional di negara-negara multinasional yang secara kualitatif berbeda dan politik multinasional pada negara-negara mononasional. Berdasarkan dengan tempat dan status negara minoritas yang biasanya berada pada garis depan politik konstitusional dalam demokrasi multinasional. Politik konstitusional dalam demokrasi multinasional adalah orang yang paling sulit untuk berorganisasi. Seringkali pada suatu pengakuan negara yang tidak terpikirkan untuk banyak orang. Jika tidak, sebagian besar warga dan politisi dalam keadaan multinasional, dan kasus ini sudah terjadi di sebagian negara warga sampai tingkat yang sedikit dan rendah. Namun, pengakuannya adalah klaim utama dari negara minoritas dalam kedua kasus tersebut pada akomodasi kelembagaan. Kelembagaan komunitas ini adalah cenderung menjadi keinginan yang lebih besar untuk desentralisasi di negara minoritas di tempat lain di negara ini, dan akibatnya desentralisasi untuk bangsa minoritas yang sering memerlukan perkenalan atau memperdalam asis materi dalam penataan teritorial suatu negara. Namun, asis materi sering ditinggalkan di negara lain, di mana
ia cenderung disamakan dengan perwataan kesia-siaan yang tidak adil. Pengakuan dan desentralisasi disamakan dalam hubungan kekuatan transdistribusi di mana negara minoritas biasanya tidak memiliki tangan atas. Dalam hal ini, negara cenderung menekan peraturan hukum negara. Tentu saja bangsa-bangsa ini tidak monolitik. Warga negara biasanya membahas masalah nandal yang berarti bahwa politik konstitusional dalam demokrasi multinasional juga melibatkan konflik dalam bangsa minoritas dan aturan dari multi desentralisasi teritorial. Sekian saja penjelasan dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.